Ya kawan-kawan, jumpa lagi di Ice Podcast. Salam Ice, Integrity, Care, and Excellent. Ya, kali ini kita ngobrol bareng Hana ya. Iya Bang. Hana ini Halo. mahasiswa akhir banget dong. Mahasiswa akhir di jurusan Psikologi Maranatha. Ya, lagi skripsi sekarang ya. Nungguin jadwal sidang. Oh, nungguin jadwal Tepatnya. sidang. Wah, sebentar lagi akan jadi apa sih kalau di sarjana psikologi, SPSI apa? Iya, SPSI. Iya, SPSI. Pasti mau ngambil S2 abis ini setelah itu. Iya, Wes. rencananya. Iya. Ya, ini berhubung karena kita dapat anak psikologi gitu, kita dapat konsultasi gratis kali ini. Waduh. belum boleh konsultasi ya. Belum. Belum boleh. Oke, gini Han, ini mau cerita sebenarnya. Katanya sekarang kan orang lebih ini ya, kita mau ngomong soal anak-anak kayaknya lebih aware soal mental health katanya zaman sekarang gitu. Kalau Katanya. lihat di media sosial kan orang udah mulai pada aware gitu ya, jangan ngebully, terus jangan mulailah mendukung korban dan macam-macam lah gitu. Jadi orang juga udah mulai cerita dia punya pengalaman-pengalaman dan istilah-istilah psikologi yang dulu cuma kalian yang tahu gitu. Sekarang udah mulai kedengeran lah ya, Iya. ada borderline, ada ada Banyak. bipolar, ada macam-macam lah gitu. Jadi ceritanya udah PTSD, nah macam-macam lah cerita-cerita kayak gitu udah mulai di. Nah, lu sendiri sekarang lihatnya gimana? Kalau di media sosial makin rame dan orang makin suka ngobrolin soal itu positif atau enggak sih kalau yang lihat? Ya, ada positifnya, ada negatifnya juga sih Bang. Nah, gimana positif negatifnya tuh? Kalau kita gerak mau dari mana, positif negatif ya? Positif dulu lah. Positif dulu ya. Ah. Ya, sekarang kan apalagi penggunaan sosial media udah bener-bener marak-maraknya dan kayak orang menjadi konten kreator itu udah banyak Ya. banget. Nah, mungkin sisi positifnya kita lihat kayak untuk kesadaran kesehatan mental macam-macam. Ada loh orang yang sakit seperti ini, ada orang gangguan kejiwaan seperti ini tuh. Akhirnya orang tuh bisa sadar, oh iya orang tuh bisa sakit. Ya, Orang tuh nggak cuma sakit fisik, tapi ada namanya sakit psikis juga Ya, gitu. dan itu diperlakukan, maksudnya ini ya sama-sama harus dianggap sebagai hal yang ini ya. Hal gitu. yang sama urgent gitu. Zaman dulu kan orang bilangnya gila aja gitu. Simpel ya, gila gitu. Iya. Kurang ibadah. Iya betul. Ya itu. Nah, Iya, kalau iya. sekarang mungkin orang akan lebih orang kena ada yang namanya PTSD, ada yang namanya gangguan mood gitu-gitu. Iya. Jadi sama kayak seperti orang sakit bisa karena virus, karena yang lain gitu Iya. ya. Ini bukan cuma gara-gara kurang ibadah atau kurang ini ya gitu. betul. Betul. Ya oke. itu positifnya kan orang jadi akan lebih mengenal tentang kesadaran akan kesehatan psikis, kesehatan mental. Cuman Negatifnya apa nih? pasti ada negatifnya. Orang negatifnya pasti gara-gara baca konten ini, kok gue kayak gini ya? Kayak kok dari simptom-simptom ini ada gue ya gitu-gitu, sama apa gue kayak gini gitu. Akhirnya curhat ke temen, Iya, dan kayaknya aku menyimpulkan bipolar sendiri ya. deh. Terus pernah waktu ada yang tiba-tiba ngechat, Han, kayak aku PTSD deh, aku giniin gitu. Terus oh ya, kok bisa PTSD? Kenapa gitu? Ya, cuman itu. Padahal kan sebenarnya itu harusnya dari bimbingan profesional ya, Iya, bisa menyimpulkan demikian dan orang nggak boleh sembarangan. Ya. Sama seperti kita juga kalau sakit itu kan harus dokter yang nyimpulin itu sakit apa gitu ya. Bahkan kita sendiri pun anak psikologi pun nggak boleh. Misalnya kita udah tahu nih teman cerita bla 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 bla. Kita tahu mungkin kayak ngarah ke Iya, mana salah tuh satu tahu. Gitu. gejala. Cuman kita ngejudge Nggak itu, boleh ya. Kamu kayaknya kena ini itu nggak boleh. Itu nggak Ya. boleh. Itu kayaknya nggak ranahnya etik. psikiatri ya kalau di. Enggak. Jadi kalau psikiater itu mungkin lebih ranahnya ke obat, tapi memang gangguan kejiwaan juga, tapi yang butuh obat. Tapi kalau psikologi tuh ada yang butuh obat juga, ada yang nggak butuh obat. Cuman kalau butuh obat nanti akan kerjasamanya Dirujuk ke sama psikiater. psikiater. Nah ini satu hal mungkin menarik ya, psikolog sama psikiater. psikiater. Boleh dibahas? Boleh sedikit Oke. nggak? Biar teman-teman tahu juga. Ya oke. Nah bedanya psikolog sama psikiater itu, kalau psikolog itu S1-nya psikologi, S2-nya psikologi. Ya. Tapi kalau psikiater dia Kedokteran S1-nya ya? kedokteran, S2-nya ambil ilmu kejiwaan. Makanya psikiater tuh bisa ngeluarin obat. Ya. Sementara psikologi nggak bisa, karena psikologi mungkin lebih ke Konseling kali ya. konseling gitu-gitu. Nah, cuman orang kebanyakan salah. Orang tuh langsung ke psikiater gitu. Ya. Padahal sebelum ke psikiater bisa dulu ke psikolog dulu, tanya dulu. Mungkin nanti kalau dari psikolog bilang sepertinya kamu butuh ke psikiater, baru nanti di refer di ya. Even juga maksudnya kan kalau udah dapet dari psikiater juga kan itu kan lebih ke arah obat dan meredakan ininya ya gitu Iya. kan. Nanti kalau masalah terapi pelan-pelan kan bisa juga ke psikolog untuk Bisa. seperti itu. Nah, itu bisa jadi cerita yang menarik juga nih teman-teman biar bisa tahu. Nah, tapi lebih jauh lagi sekarang. Nah, kalau lu lihat sendiri tadi kan ada sisi negatifnya ya. Orang bisa nyimpulin macem-macem cuman modal Google gitu. Nah, model konten di IG kan ya, konten banyak IG tuh. gitu ya. Ada cheat banyak. Tapi memang banyak, aku sekarang ngeliat kayak beberapa banyak akun-akun yang kenalin tentang kesadaran mental health itu banyak Ya, banget. sebagai bentuk edukasi sebenarnya baik ya. Iya. Nah, cuman jangan sampai jadi ngejudge dan bikin orang jadi malah menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Iya. Kayaknya kamu karena ini nih gitu. Padahal sekarang pun walaupun lagi pandemi pun para psikolog aku banyak ngeliat mereka tuh banyak buka konsultasi online Oke, gitu. betul. Bahkan ada juga yang volunteer yang
kalau mau gratis pun bisa gitu untuk konsultasi apa yang kalian rasain gitu. Oke. Nah itu juga bicara soal pandemi sekarang, memang kan karena banyakan orang akhirnya kerja di rumah atau belajar di rumah gitu kan, nggak pernah ini, dan rumah kadang-kadang bukanlah surga ya, jadi kadang-kadang Tidak semua rumah adalah surga. Iya seperti itu, home sweet home tapi sampai jadi home sweet home gitu ya. Tapi lu ngerasa ini nggak sih, banyak orang yang ngerasa lebih stres nggak sih di situasi seperti sekarang? Banyak, aku juga banyak ngeliat teman-teman kayak lebih stres ketika mereka pulang, tapi ada juga yang mereka bahagia ketika di rumah gitu, ketika berada hanya di rumah gitu. Jadi balik lagi ke persepsi dan pengalaman orang masing-masing. Di rumahnya masing-masing ya. Nggak semua orang bilang, gara-gara COVID kita di rumah jadi stres. Nah, enggak. Ada juga kok keluarga yang gara-gara COVID justru mereka jadi lebih harmonis, mereka lebih mulai deket lagi satu sama lain gitu. Aku sendiri sebenarnya lebih enak WFH. Kalau aku boleh cerita. Jadi kan karena agak introvert. Enggak, maksudnya orang lihatnya lebih ceria. Tapi kalau sebenarnya saya pribadi lebih suka santai memang di rumah. Jadi lebih suka diem, banyak me time gitu. Itu lebih enak. Tapi aku ngerasain sendiri ya, teman-teman yang biasanya suka jalan-jalan, suka ngobrol gitu. Jadi dapat energi gara-gara berinteraksi dengan orang gitu. Itu memang kerasa banget pas lagi pandemi itu ini ya. Jadi ini banget ya. Sangat menekan banget, kasihan mereka. Tapi pengalaman unik juga sih Bang. Aku sebelum COVID itu aku sendiri kan ada goal-goal masing-masing, kayak ini aku tahun ini harus apa aja gitu. Udah bener-bener ikutan ini. Taunya COVID dan akhirnya aku harus pulang ke rumah. Ya awalnya sih mungkin ya agak ribut kan, karena kayak ya aku tuh biasa di luar gitu. Karena aku ngekos, terus aku harus balik ke rumah gitu. Berarti kebiasaan yang langsung kontras ya. Adaptasi dengan keluarga. Tapi justru di situ aku nemuin kembali lagi keluarga aku, karena kayak apa? Karena kan kita jauh-jauh, adik-adik aku juga sekolahnya di luar gitu, bukan sekolah yang pulang ke rumah. Akhirnya pulang kita ya bisa dibilang kayak menciptakan kebahagiaan baru lagi gitu. Kayak aku mungkin dulu sibuk di luar, mungkin buat teman-teman yang sibuk di luar, akhirnya ketika pulang dia bisa harus bangun lagi gimana komunikasi dengan keluarga, yang akhirnya kita ngebuat positive vibes di lingkungan kita gitu. Iya gitu. Jadi kayak itu ya, kayak keluarga cemara gitu. Harta yang paling berharga. Tapi memang nggak tiap hari seneng gitu. Ada juga namanya kakak ade ribut juga pasti ada. Bilang lu enakan di kosan gitu, enakan di luar. Cuman ya itulah. Jadi aku pun menganggap kayak COVID pandemi ini ngebawa berkah, bawa bencana, bawa berkah juga. Ya bencana mungkin kayak goal-goal aku sebelumnya udah aku bikin gak semuanya terrealisasikan, cuman berkahnya keluarga aku tuh kembali lagi gitu. Kayak kita bisa ngobrol. Ada nuansa yang hilang, maksudnya nggak pernah didapat selama ini, justru malah dapat karena kita bisa bareng-bareng sekarang. Mungkin dulunya lebih asik sama teman-teman, sekarang harus create momen kita harus lebih asik sama keluarga gitu. Ya jujur aja aku lebih asik di luar dibanding di rumah gitu. Betul. Dan itu juga tuh teman-teman juga yang udah menikah juga, pasangannya gitu ya. Ya itu memang harus diambil, mau nggak mau harus ditelan ya. Iya, yang pasangan mereka pun juga malah, tapi mungkin dampaknya jadi kayak banyak bayi-bayi lagi. Bayi lahir angkatan COVID gitu. Itu memang benar, angkatannya benar. Itu data terbaru BKKBN yang bilang demikian ya. Justru angka kelahiran makin melonjak. Makin naik ya, angka kelahiran makin naik. Tapi ya itu cerita lain lah. Tapi sebenarnya kalau bicara soal mental health-nya sendiri sih, sebenarnya apa sih yang perlu diketahui oleh orang awam gitu? Maksudnya kan nggak semua orang belajar psikiatri atau belajar psikologi kan gitu. Nah, buat orang-orang yang lain sebenarnya apa sih yang perlu diketahui kalau menurut Hana? Mental health. Ya maksudnya kesadaran soal mental health, apa sih yang perlu kita ketahui? Selain kan nggak mungkin cuma sekedar googling bilang saya ini gitu atau apa. Mungkin pertama kita geraknya kayak kita nih hidup fisik dan psikis. Kalau fisik kita terluka pasti ngaruhin ke psikis. Begitu juga ketika psikis mental kita terluka atau mental kita ada yang nggak bener, pasti akan ngaruh ke fisik. Ada namanya psikosomatis itu. Betul. Nah, jadi baiknya itu apa? Baiknya itu fisik sehat, psikis juga sehat, mentalnya juga sehat. Kalau mental sehat mempengaruhi fisik sehat mempengaruhi mental sehat gitu. Nah, kalau kita punya rekan atau temen atau keluarga gitu yang katakanlah ada sedikit masalah dalam mental health-nya gitu. Nah, apa yang kita bisa lakuin sih sebenarnya sebagai, ini kan nggak mungkin kita yang konseling, nggak mungkin kita yang terapi kan gitu. Tapi kalau yang kamu lihat seperti apa sih biasanya baiknya? Apakah harus langsung rujuk ke profesional atau gimana? Atau sebenarnya mungkin final akhirnya dirujuk ke profesional ya. Itu tetap gitu. Kalau misalkan keadaannya semakin memburuk gitu. Tapi sebelum memburuk pun juga harus pergi aja gitu, karena itu bukan hal yang kayak kita periksa ke dokter biasa kan sebenarnya. Iya. Nah, cuman mungkin hal pertama yang penting sadar dulu kalau kalian tuh ngerasa nggak enak gitu, stres, bilang aja nggak apa-apa kalau misalnya aku stres, terus copingnya apa?
Jadi kalau misalnya Ya. kita stres, ada sesuatu yang kita kerjakan untuk menghilangkan stres Stres itu. itu, ya. Makanya kenapa dibilang COVID itu bikin stres? Ya mungkin karena kamu tuh hanya diam dan nggak ada kegiatan positif lain Nah, gitu. itu kata psikologinya coping ya. Jadi Coping mencoba stress, iya jadi coping atasi. stress. Jadi kalau misalnya lagi stres, coping stressnya apa? Apa misalnya main game, bebersih. Di rumah kan bisa di rumah tuh bisa bebersih, Efektif bisa sekali masak, copingnya, gitu. bisa Iya, iya, ngajak benar. ngobrol keluarga atau Betul, betul, nonton betul. film itu bisa. Yang jadi masalah itu ketika COVID bilangnya aduh kegiatan Tertekan dan misalkan ini, tadi kegiatan aku udah yang aku rancang bla 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 di tahun ini, tapi ternyata COVID. Kalau misalnya aku milih untuk di rumah udah diem malas, aku stres. Nah, Tapi aku mungkin coping stress aku kayak aku harus aktif nih, aku harus apa gitu ya. Ini aku ya apa kerjain apa aja yang ada di rumah pokoknya. Mau kerjain apa yang di rumah atau ikut-ikut kayak kan sekarang banyak webinar online gitu banyak. Kongko virtual juga banyak lah. Iya, kalau virtual. Jadi Nah, ya kalau dibilang stres ya semua orang stres gitu. Cuman gimana cara kita nge-heal copingnya. stres itu? Nah, coping pada itu. orang-orang yang akhirnya punya masalah dengan mental health itu karena memang copingnya nggak berjalan ya kalau boleh dibilang. Terus juga dan jadi akhirnya dia punya ya mungkin ada juga gangguan tersendiri ya, Iya. maksudnya hal yang lain gitu. Nah, kalau seandainya sudah terjadi demikian, yang bisa kita lakuin apa? Kalau misalnya katakanlah dia sangat lebih buruk jadi kondisinya karena itu. Nah, apa yang kita bisa support atau yang kita bisa bantu sebagai kalau kita awam? Arahin ke psikolog. Iya, ya, harus Go to konsultasi ya. psycho gitu. Betul, betul. Atau mungkin kalau misalkan justru kalau aku pribadi pun ya namanya anak psikologi banyak Yeah. teman di luar psikologi yang kayak tiba-tiba ngechat. Ya pada ujungnya aku curcol bakal jadinya. pada ujungnya aku bakal bilang ini mau dicariin enggak Yeah, gitu. Dan aku pasti konsultasi. refer kayak psikolog-psikolog yang aku kenal. Jadi psikolog yang memang terjamin gitu bukan psikolog yang Kalau katanya abal-abal yang modal modal story IG gitu ya. jadi itu gitu. Iya, Kayak jadi itu sih. memang itu sesuatu yang kadang-kadang mungkin di masyarakat kita belum terlalu lihat itu hal yang penting ya gitu Iya. kan. Kamu mau cuman biasa aja, kamu cuman perlu lebih ini aja, lebih motivasi diri, lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan macam-macam Iya, gitu. jadi kayak apa ya? Menganggap itu tuh belum penting gitu. Karena dan memang di Indonesia memang belum maksimal dalam kesadaran Iya, mental iya. health. Beda kayak di luar negeri kayak contoh di Jerman. Kita datang ke sana pun orang tuh banyak gitu. Kayak Jerman, Belanda, setahu aku mereka tuh psikolog tuh laris gitu. Iya. Gak bisa dibilang laris. Laris. Bukan salah gitu. Maksudnya kayak mungkin karena memang kesadaran mental mereka tuh kesadaran akan kesehatan Kesehatan mental. mental mereka tuh lebih aware dibanding kita gitu. Karena ya itu mungkin ada pengaruh apa ya? Ya karena mungkin kesannya juga akan ngeluarin biaya dan macam-macam gitu Padahal kan. sama pentingnya ketika kalian sakit ke dokter. Iya betul sih, betul. Itu hal yang perlu juga kita untuk sama-sama ini ya, sama-sama pelajari dan sama-sama aware untuk itu. Iya. Dan kadang-kadang juga gitu ya kalau konsultasi ke psikolog atau ke psikiater nanti dianggapnya, oh dia udah gila ya. Iya, itu masih ada sampai sekarang itu masih ada. Iya. Padahal kamu nggak hina, kamu derajat kamu tuh nggak rendah kalau kamu pergi ke mereka gitu. Iya, Toh, iya. toh kalau orang lain mau ngomong apa terserah. Yang penting kan diri kita, yang penting kita Betul, sehat. betul. Kalau Nah. kita sehat, kita juga bisa nyebarin Nah. aura positif ke orang lain dong. Iya. Dan Dibanding- kalau rekan atau keluarga kita yang seperti itu kita harusnya support ya. Iya, Jangan- harus jangan disupport, ini bukannya gitu. malah di pojokin akhirnya ya namanya juga kan keluarga kita juga gitu, nggak enak Iya, kalau iya. digituin. Iya, betul. Thanks banget nih Han sudah cerita-cerita berbagi gitu kan dan ya tips-tips lah. Kalau lu sendiri coping stress biasanya ngapain kalau di tengah pandemi kayak gini? Coping stressnya ini ya gimana ya? Ya, curhat aja. Aku biasanya kalau misalnya lagi bener-bener nggak enak, biasanya aku style musik terus biasa ya joget bareng-bareng sama adik-adik. Oh, oke. Iya, jadi kayak Bikin TikTok nggak? Enggak, aku nggak main TikTok, sorry. Itu masak pokoknya. Itu pokoknya ngelakuin apa? Oh ya masak ya? Masak Olahraga, masak, style musik, ngobrol. Aku pasti bakal narik mama atau narik siapapun buat diajak ngobrol atau nonton atau nelpon orang. Itu aku biasa kalau udah stres banget aku biasa nelpon orang. Minta kayak ditemenin ngobrol apa aja gitu. Orang-orang yang serobotnya yang susah. Bahkan kadang mikir kayak apaan sih lu psikologi tapi Lah itu nggak ngaruh sih ya. Masalah dokter juga banyak yang sakit kok ya. juga banyak yang sakit. Iya, Gitu. betul. Nah itu juga. Kalau aku sendiri sih biasanya coping stressnya ngapain ya? Berdoa kali. Oh enggak. Tapi ibadah juga coping. Iya, maksudnya salah satu momen kita bisa lebih tenang ya. Jadi Iya. lebih lebih mungkin- menata ulang pikiran mungkin Iya, juga gitu. Tapi ya mungkin nggak semua orang bisa dengan momen meditatif seperti itu. Ada yang mungkin butuh justru orang lain buat Iya, ini justru gitu. butuh Jadi, orang lain untuk. Justru mungkin kayak orang lain itu adalah jawaban dari doa. Yeah. Bener dong. betul. Ya bisa aja sih kalau disambungin. Aja sih kalau disambungin. Ya tapi
ini makasih banget ya udah share sama kita soal ya itu memang penting ya, mental health memang penting, tapi juga bukan berarti kita jadi sok-sokan gitu ya. Semua akhirnya kita bilang aku PTSD, aku borderline gitu. Lomba-lomba menghitung luka itu salah, itu gitu. jangan. Jangan ya untuk itu. Nah, ini teman-teman bisa jadi pelajaran juga buat rekan-rekan sekalian, dan nggak salah kalau kita semakin aware soal itu, dan juga konsultasi ke profesional juga itu penting ya. Maksudnya jangan seperti itu biar orang-orang kayak Hanan ntar ada kerjaan. Enggak lah ya. Ini juga penting. Maksudnya bukan cuma masalah apa di kita yang masih kurang ya soal mental health tadi. Dan kalau ada teman-teman kita atau kerabat kita yang konsultasi dan akhirnya menggunakan jasa profesional, ya jangan dijudge bahwa udah gila gitu, enggak lah ya. Itu seperti kita konsultasi ke dokter dan yang lain. Nah, terima kasih Han. Ya. Boleh kalau mau ngomong lagi. Justru itu adalah sayang sama diri sendiri. Iya. Harus sayang dong sama diri sendiri. Gimana mau sayang sama orang lain kalau sama diri sendiri? Itu cara kita untuk melayani diri sendiri ya. Sama seperti kita rajin olahraga, kita makan sehat gitu, kita istirahat yang cukup. Nah, itu juga kita juga peduli sama mental health-nya kita. Oke, thanks sangat Hana sudah cerita bagi kita. Thank you Aristo. Ini insight yang cukup bagus buat rekan-rekan sekalian. Teman-teman akan ada obrolan yang lebih menarik lagi soal tema-tema yang cocok buat kita semua. Terutama di situasi pandemi ini kita makin banyak cerita gitu kan. Simak terus AIS Podcast, banyak manfaat di sini. Kalaupun nggak beroleh manfaat, simak aja pokoknya. Gitu. Oke. Thanks sudah berbagi. Terima kasih. Salam AIS, integrity, care, and excellence.